Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So, um, actually, this morning for English for Engineering 2, I think this is my last meeting actually, because next week in this course the lectures will be changed and the other topics will be delivered maybe next week. So, in this last part of writing section in English for Engineering, as I sent to the group WhatsApp. Jadi kita akan bahas masalah. Jadi sebenarnya masih melanjutkan pekan kemarin ya terkait research and citation sama avoiding plagiarism. Cuman kemarin masih bagian permukaan aja. Nanti kita coba discuss more. Kita akan coba discuss more dengan beberapa software yang bisa kita gunain kayak Mendeley, kemudian publish or perish. Kemudian kalau misalnya plagiarism biasanya lebih pakai ke software seperti Turnitin dan lain-lain kayak gitu. Oke. Oke, next. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, masalah research and citation. Oke, jadi kemarin kan kita udah bahas ya caranya bikin paragraf seperti apa. Jadi mulai dari debatable claims, kemudian multi-level reasoning, baru kita bisa bikin paragraf. Habis paragraf, mungkin 3 atau 4 paragraf, baru bisa jadi essay. Nah, habis itu agar essay kita itu apa istilahnya punya power yang baik, strong power kayak gitu. Jadi kan kita perlu beberapa sumber kayak bibliografi, daftar pustaka kayak gitu. Nah, kita akan bahas masalah itu di bagian ini. Jadi research and citation. Jadi sebenarnya untuk citasi ini kayaknya sih mayoritas sudah familiar ya. Cuman yang jadi permasalahan yang biasa ditemuin di beberapa tugas kayak gitu, biasanya daftar pustaka kan tinggal copy seperti itu, tapi di pembahasan nggak ada kayak gitu. Nah, idealnya adalah kalau misalnya di pembahasan itu ada citasinya, maka itu masuk daftar pustaka. Kalau misalnya di pembahasan itu nggak ada, berarti di daftar pustaka nggak perlu ada citasi tersebut kayak gitu. Nah, itulah kenapa harusnya kalau kita bikin suatu penelitian gitu ya, terutama karena ini nanti tujuan outputnya adalah ketika nanti kalian di tugas akhir atau proyek akhir kayak gitu, sehingga antara yang disitasi di pembahasan diisi dari TA atau proyek akhirnya kayak gitu, itu ada di referensi. Dan apa-apa aja yang ternyata nggak disitasi di pembahasan, nggak perlu ada di daftar pustaka kayak gitu. Karena beberapa kasus ditemui bahwa di daftar pustaka kayak ada ratusan atau puluhan daftar pustaka, tapi ketika di pembahasan mungkin cuma ditemuin cuma 3 atau 5 citasi kayak gitu. Nah, that's why kita perlu adanya kemarin reference manager itu kayak Zotero, Mendeley dan lain sebagainya. Nah, itu memudahkan kita untuk apa istilahnya ya, untuk nyimpen daftar pustaka atau referensi yang kita gunain ketika kita nulis TA atau PA kayak gitu. Oke, kita udah bahas masalah ini kemarin terkait definisinya seperti apa. Jadi intinya untuk reference management system itu kita bisa mengelola untuk membantu mencari, menemukan, menyimpan metadata. Nah, metadata itu kayak di daftar pustaka kan ada kayak judul, tahun ya, nama, tahun, judul, kota, penerbit. Biasanya kan gitu kalau daftar pustaka. Yang biasa kita yang biasa kita ketahui di dulu di sekolah menengah, biasanya kan kita pernah membahas masalah itu. Nah, biasanya kan kita kenalnya seperti ini. Nah, untuk yang secara saintifik, kita ada banyak stylenya. Nanti kita bahas masalah itu. Style penulisan daftar pustaka, ada yang stylenya itu apa, kemudian ada IEEE, kemudian ada Harvard, dan lain-lain. Itu tergantung format yang diminta sama panduannya. Jadi kalau misalnya udah ada format dari departemen kayak gitu, kira-kira data pustaka gimana cara nyusunnya, nah kita pakai panduannya seperti itu. Karena kalau kita misalnya submit di suatu jurnal, kayak gitu, jurnal penelitian, nah itu beberapa beda-beda formatnya. Format untuk daftar pustaka ya, ada yang apa, ada yang Harvard, ada yang
IEEE, ada yang beda-beda kayak gitu. Jadi tergantung nanti formatnya seperti apa. Nah, untuk itu kalau misalnya kita ngirim beberapa paper ke jurnal kayak gitu, kalau misalnya beda jurnal kan beda daftar pustaka kan. Nah, kalau misalnya kita kayak manual gitu kan agak susah. Maksudnya agak lama gitu kan. Nah, dengan reference manager kita tinggal cuma ngeklik stylenya apa, nanti akan menyesuaikan si reference manajernya kayak gitu. So that's why ketika kita menulis suatu penelitian TA atau proyek akhir kayak gitu, usahakan udah apa ya istilahnya, standby untuk software Zotero ataupun Mendeley-nya kayak gitu. Karena nggak susah untuk mengoperasikan ini Zotero sama Mendeley, asalkan kalian udah download paper-papernya, kemudian masukin ke database-nya Zotero Mendeley, nanti langsung bisa diproses di Word-nya kayak gitu. Nanti kita coba di pembahasan selanjutnya. Oke, ini beberapa software kita udah bahas kemarin, ada EndNote, ada Zotero, ada Mendeley, sama Rework kayak gitu. Sebenarnya ini yang sering digunain. Biasanya kalau EndNote itu kalau misalnya ini biasanya di jurnal-jurnal biasanya ada. Nah, biasanya yang paling gampang digunain oleh khalayak, maksudnya oleh publik kayak gitu, itu biasanya Zotero sama Mendeley biasanya. Jadi kalau misalnya pengen pakai reference manager yang mudah, itu direkomendasiin pakai Zotero atau Mendeley kayak gitu. Oke. Oke, kita udah pernah bahas juga masalah database. Database ini kita untuk nyari jurnal ya, jurnal internasional kemarin. Kemarin kan ada peringkatnya, peringkat Q1, Q2, Q3, Q4 kalau jurnal internasional. Kalau jurnal nasional kita ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 6 peringkatnya. Nah, ini beberapa database. Nah, database ini sebenarnya itu kan mencakup banyak paper ya. Nah, ada beberapa yang emang itu nggak bisa mengcover engineering. Misalnya apa ya? Ada banyak seharusnya. Kalau misalnya kayak Science Direct ini biasanya general umum, ada teknik, kedokteran, kemudian apa lagi ya? Kedokteran, pertanian dan lain sebagainya. Scopus juga seperti itu. Nah, untuk PubMed ini biasanya untuk kayak medicine ya. Jadi biasanya untuk engineering itu agak nggak ditemuin di situ. Kecuali kalau misalnya engineering-nya itu di bidang kayak farmasi atau bioteknologi itu mungkin ada. Cuman kalau yang bidang infrastruktur untuk di PubMed itu agak susah atau mungkin nggak ada kayak gitu. Taylor and Francis ini masih ada civil engineering. Tapi kebanyakan kalau misalnya mau yang lebih official, bukan official sih, lebih jurnal menterengnya sipil itu biasanya mereka di ASC, American Society of Civil Engineering, American Society of Civil Engineers kayak gitu. Civil Engineers itu ada banyak jurnalnya, mungkin bisa kita cek ya coba. ASC. Nah ini ASC, wait. Nah sebenarnya untuk memudahkan kita untuk mencari banyak database jurnal itu kita pakai dari library-nya UGM aja. Jadi kalian nanti login di UGM yang e-jurnal itu nanti kalian bisa login ini semua. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang kemarin kita udah bahas bahwa ini udah di-subscribe sama UGM. Jadi kalau misalnya kita download itu akan apa istilahnya? Nggak bayar kayak gitu. Karena udah dibayar sama kampus. American Society of Civil Engineers. Kurang lebih seperti ini bentuknya kalau misalnya kita cek ya. Nah, untuk jurnalnya ada banyak. Jurnalnya itu tergantung sama bidang yang kita pengen. Ada Journal of Water Engineering, ada Journal of Irrigation, ada Journal of Architectural. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi sekitar ada 40 jurnal yang di cover sama American Society of Civil Engineers. Ada Journal of Aerospace, Architecture, jurnal khusus buat jembatan, khusus buat pendidikan teknik sipil, ada yang magazine, ini engineering yang di apa namanya? Wilayah yang dingin, itu kan pasti beda desainnya dengan wilayah tropis. Kemudian ada computing, biasanya pemodelan. Kalau misalnya kalian tertarik dengan construction engineering, bisa buka yang ini energi, mechanics, lingkungan, ada
geomechanics, ada geoteknik, geoenvironmental, ada journal of hazardous, ada transportation, hydraulic, hidrologi, infrastructure, apa lagi ya? Irrigation. Jadi tiap-tiap bidang di bidang teknik sipil itu ada jurnalnya sendiri. Nah, sehingga kalau kita misalnya pengen apa ya misalnya menyelesaikan suatu permasalahan atau memikirkan judul tugas akhir atau proyek akhir, seharusnya dengan mengakses jurnal-jurnal ini harusnya nggak masalah kayak gitu. Sebenarnya untuk menentukan topik tugas akhir itu nggak terlalu nggak terlalu sulit sebenarnya. Kalau misalnya ini, nah permasalahan dari banyak orang, pengalaman saya juga dulu ketika menentukan tugas akhir, maksudnya judulnya, topiknya adalah sebenarnya itu di kuliah itu kita udah tahu teorinya seperti apa, ngitungnya seperti apa, kita pakai sumbernya seperti apa. Tapi kalau misalnya dikemas menjadi suatu tulisan, entah itu tugas akhir atau jurnal, kita agak kesulitan karena apa? Karena ketika kuliah kita jarang membaca yang namanya jurnal kayak gitu, kita jarang baca paper. Karena kalau kita misalnya udah sering baca kayak gitu, kalau misalnya diminta untuk bikin tugas akhir atau topik kayak gitu, menentukan topik, kita langsung nangkap gitu loh. Misalnya seperti ini. Dulu ketika teori kan kita waktu hidrologi itu kan kita bahas masalah metode untuk kala ulang gitu kan. Nah mungkin untuk awal-awalnya kan kita nggak ngerti sebenarnya ketika di lapangan itu dipakai buat apa sih. Ketika kita mau desain satu bangunan air, kita kira-kira itu dipakainya di bagian mana kayak gitu. Nah untuk menjawab atau bridging itu antara kita masih ada kayak missing link antara teori yang kita pakai dengan apa yang ada atau apa yang akan diimplementasikan di lapangan kayak gitu. Sehingga seharusnya ketika kita membahas teori di mata kuliah harusnya dibarengi dengan beberapa bacaan seperti paper-paper atau jurnal-jurnal kayak gitu. Sehingga ketika kita ditanyain ini gunanya untuk apa di lapangan, fungsinya buat apa, metode ini dan lain sebagainya, oh kita udah paham bahwa oh ternyata ini nanti dibuat untuk desain ini, desain itu kayak gitu. Misalnya seperti ini, saya coba contohkan ya. Oke, dari direct access-nya UGM ini kita coba nyari database jurnal lain yang di bidang sipil juga. Saya coba simulasi di Science Direct ya. Nah, Science Direct atau Scopus itu juga bagus untuk sumber bacaan atau penelitian di bidang sipil juga. Science Direct, Scopus. Saya coba yang Science Direct. Nah, kemudian ini saya coba ini ya modelin. Jadi misalnya seperti ini. Jadi untuk menentukan suatu topik tugas akhir itu adalah yang pertama ada alternatif. Alternatif yang pertama adalah kita tertarik pada salah satu mata kuliah selama kita kuliah di sipil kayak gitu. Misalnya misalnya ada yang tertarik di bidang biotek, ada yang tertarik di bidang hidrologi, ada yang tertarik di bidang manajemen, kan beda-beda tiap orang kayak gitu kan. Jadi misalnya saya tertarik di bidang hidro gitu kan, di bidang hidro. Nah kemudian ini kan masih luas ya, ada hidrologi, hidrolika, ada irigasi, ada bendungan, ada embung, ada sungai, ada drainase, kan ada banyak kayak gitu. Nah kira-kira yang paling menarik seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita dibikin atau dikasih soal yang susah kayak gitu, kita masih bisa ngikutin. Meskipun kita belajar terlebih dahulu kayak gitu. Itu alternatif yang pertama. Nah, alternatif yang kedua adalah kira-kira dari seluruh software yang pernah dibahas ketika kuliah adalah kita lebih tertarik pada software mana kayak gitu. Maksudnya adalah ketika kita kemarin diajarin, oh ternyata lebih gampang diikutin dibanding software-software di bidang lain. Misalnya kita ketika ngerjain Ekras ternyata lebih gampang diikuti dibanding ketika kita simulasi pakai BIM, software-software BIM kayak gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu apa istilahnya ya, alternatif kita menentukan topik apa kayak gitu. Nah, setelah kita tahu, misalnya saya tertarik di bidang drainase atau sungai, kemudian sumber yang saya kuasain atau mungkin kalau misalnya diminta belajar untuk lebih advance lagi, mungkin Hekras kayak gitu. Nah, ini saya coba cari Science Direct, kemudian Hekras, di sini ada sekitar 1000-an, 1500 hasil ya. Nah, ini paper-paper yang bisa kita gunain sebagai pedoman untuk bikin atau menentukan topik akhir kita. Sebenarnya untuk level yang bachelor itu, entah itu D4 S1 itu kan nggak harus menemukan sesuatu yang baru kan, nggak harus menemukan novelty kayak gitu. Sehingga kita bisa mengadaptasi satu paper kemudian dijadiin satu topik kayak gitu. Seharusnya seperti itu. Sehingga topiknya adalah, keywordnya adalah
kalau kita mau menentukan suatu judul TA atau proyek akhir kayak gitu, tugas akhir penelitian, itu kita apa istilahnya? Ada satu paper yang bisa menjadi pegangan bagi kita kayak gitu. Nah, ini saya coba contohin yang misalnya ini kan Hekras kan keluar banyak, misalnya saya ini ada ini mapping flood Indonesian areas using GIS and Hekras at Vietnam River kayak gini. Nah, ini kan salah satu judulnya kan seperti ini. Nah, kalau kita misalnya mau adaptasi ke tugas akhir, skripsi dan semacamnya, kita mungkin review terlebih dahulu. Ini berarti softwarenya yang digunakan adalah GIS sama Hekras. Kira-kira kita mudah nggak kira-kira dengan software itu? Kalau Hekras mungkin oke. Kemudian kalau misalnya disuruh belajar lebih advance di bidang Hekras, kita tertarik apa enggak? Kalau tertarik, berarti ini adalah topik yang pas kayak gitu. Kemudian GIS juga sama. Kalau misalnya tertarik di bidang spasial kayak gitu dan mau belajar, berarti kayaknya ini adalah salah satu paper yang bisa menjadi pegangan saya untuk bikin tugas akhir atau proyek akhir kayak gitu. Kita download ya, kita download. Ini sudah saya download seperti ini. Nah, bentuknya kan seperti ini. Mapping flood Indonesia. Jadi ini kayak apa ya istilahnya? Membuat peta genangan banjir menggunakan GIS sama Hekras di Ethiopia. Tapi kalau misalnya kita mau ini bikin jadi TA kita, mungkin menjadi penggunaan GIS sama Hekras untuk pemodelan banjir genangan kayak gitu, mungkin di sungai-sungai di Indonesia kayak gitu. Nah, kita lihat sebelum kita menentukan ya apakah ini paper yang pas apa enggak dengan ketertarikan kita dengan tugas akhir kita atau penelitian kita lihat metodenya. Metodenya langsung aja. Kan yang paling penting untuk tugas akhir itu kan metodenya kan. Kita bisa mengcopy paste step-stepnya apa enggak ke kasus kita kayak gitu. Istilahnya seperti itu. Oke, kita metodenya seperti ini. Kita ada land use, land cover. Ini kan pakai GIS. Ini kan sebenarnya untuk tata guna lahan dengan GIS kan masih basic gitu kan. Nah, kira-kira apakah bisa apa enggak kalau misalnya nanti belajar itu. Kalau misalnya bisa, berarti it's okay gitu kan. Ini bikin das juga pakai GIS. Kemudian untuk data hujan kurang lebih ya seperti itu. Kemudian ini masih peta hujan, ini tata guna lahan pakai GIS. Nah, kemudian metodologinya lebih pakai pakai GIS dan seterusnya. Kita pakai Hekras, flow data, steady flow analysis, baru dapat peta genangan banjir. Nah, kira-kira dengan flow ini, oh ternyata saya bisa ngikutin dan kayaknya bisa apa ya? Bisa buat topiknya nanti. Maksudnya gampang diikutin lah, istilahnya seperti itu. Ini ada distribusi Gumbel. Maksudnya metode-metode ini adalah udah familiar gitu loh. Udah familiar di kuliah-kuliah yang pernah kita ikutin, entah itu kuliah hidrologi maupun hidrolika kayak gitu. Distribusi Gumbel, kemudian ini cross section di Hekras seperti apa, kemudian ini cross section juga di Hekras seperti apa. Ini bentuk genangannya seperti ini. Kemudian ini ada kala ulang ya, 5 tahun, 10 tahun, 25 sampai 100. Berarti kan pakai metode-metode yang kemarin, entah itu Nakayasu, Gamma 1 dan lain sebagainya kan sebenarnya kan tergantung kalian mau pilih metode apa gitu kan. Oke, dapat peta genangan banjirnya seperti itu. Nah, dari sini kan kita udah tahu kan, oh ternyata flow-nya nggak terlalu rumit gitu kan. Oleh karena itu kalau misalnya udah nggak terlalu rumit, kita udah paham alurnya, meskipun kan kita perlu belajar lagi gitu kan untuk advance-nya ke Hekras ataupun ke analisis hujannya. Baru kita bisa tahu bahwa oh paper ini pas ketika nanti saya pengen ngambil penelitian atau tugas akhir di bidang hidro kayak gitu. Nah, ketika kita lihat abstrak juga bisa dilihat sih. Ini kan ada banyak softwarenya kan, ada GIS, Hekras, kemudian apa lagi nih? Oh, ini masih skala ulang ya, 100 tahun, 50, 25, 10 sama 5. Nah, kira-kira dari sini ketika kita udah paham metode yang digunakan apa aja, berarti ini nggak terlalu susah kalau mau dibuat suatu topik penelitian atau tugas akhir kayak gitu. Nah, sebenarnya kurang lebih seperti itu missing link-nya. Jadi kalau misalnya kita udah pernah baca paper atau sering baca paper kayak gitu, terus kita link dengan apa yang telah kita pelajari selama kuliah di teknik sipil kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi apa ya istilahnya? Step awal untuk menentukan tugas akhir kita nanti topiknya apa kayak gitu. Karena kebanyakan itu masih bingung atau nggak ngerti tugas akhir apa yang harus dikerjain kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu bukan nggak ngerti atau bingung, tapi
ini kurang baca papernya seharusnya. Kalau kita udah banyak baca paper, kita udah tahu, oh kegunaan Nakayasu buat apa sih? Oh ternyata dari paper ini gunanya seperti ini. Ketika diimplementasi di lapangan, oh gunanya seperti itu. Kemudian gunanya Hekras seperti apa sih sebenarnya? Kan kita di kuliah kan mungkin cuman simulasi data-data sekunder kayak gitu kan. Tapi karena udah tahu apa fungsinya dan lain sebagainya, kita udah tahu ternyata gunanya seperti ini. Ketika di-apply ke suatu penelitian, step-stepnya seperti ini kayak gitu. Nah, sehingga kita ketika udah bisa apa istilahnya? Udah bisa dirakit seluruhnya dari teori di kuliah, kemudian missing link-nya dengan baca paper dan lain-lain kayak gitu. Sehingga kita bisa menentukan bahwa paper ini bisa jadi pegangan nanti nulis tugas akhirnya penelitiannya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga berlaku pada topik-topik lain ya, misalnya bidang geotek, bidang transport dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk nyari-nyari topik itu dengan searching di kayak Emerald, kemudian Science Direct atau misalnya Ask, itu ada banyak sebenarnya. Cuman ya itu tadi kita mungkin kurang baca papernya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mungkin masih weak gitu ya di bidang bahasa Inggris kayak gitu, mungkin kita bisa pakai jurnal-jurnal bahasa Indonesia. Kemarin kita udah pernah bahas masalah gimana cara nyarinya ya, entah itu di Sinta ataupun di jurnal homepage-nya, itu kan ada banyak sebenarnya. Nah, kurang lebih sistemnya atau cara nyarinya sama kayak ini tadi. Jadi kita baca jurnalnya, kita baca papernya, kalau misalnya itu oke, sesuai dengan ketertarikan kita lebih gampang untuk mengadaptasinya. Beberapa kelemahan ketika kita pakai jurnal di Indonesia adalah kalau kita pengen mengadaptasi seperti ini ya, misalnya genangan banjir, kalau jurnal Indonesia kan udah di lokasinya di Indonesia gitu kan. Nah, kita mungkin perlu effort untuk apa yang membedakan lokasi jurnal itu dengan tugas akhir itu dengan tugas akhir kita kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya. Kita missing link-nya adalah ketika kita masih bingung topik akhir apa yang kita gunain, kita tuh sebenarnya udah tahu teorinya itu seperti ini, tapi kita nggak ngerti teori itu digunain buat apa. Jadi missing link-nya adalah kita perlu banyak baca paper-paper yang ada di jurnal-jurnal kayak gitu. Oke, kita lanjutin ya. Tadi kita bahas masalah beberapa jurnal yang bisa kita gunain buat reference tugas akhir. Dan nyari topiknya dengan jurnal itu. Oke, kita tadi udah bahas masalah ini. Oke, next. Oke, similarity index. Mungkin nanti kita bisa simulasi ini nih di akhir aja ya. Kayak saya belum buka website-nya ini. Oke, jadi untuk similarity index itu biasanya kan di DTS sendiri kan ada ini ya, ada pemeriksaan similarity index buat nanti laporan kita tugas akhir atau proyek akhir kayak gitu. Berapa persen ya? 25% kali ya? Kalau nggak salah. Jadi untuk similarity index punya kalian nanti laporannya harus di bawah 25%. Kalau masih di atas itu, kalau nggak salah diminta buat memperbaiki terlebih dahulu sebelum maju sidang ya, kalau nggak salah. Tapi saya lupa ini angkanya berapa, kayaknya sih 25 atau 15, 25 kayaknya. Nah, biasanya hal ini perlu diantisipasi dikarenakan karena kebanyakan mahasiswa terutama yang di level bachelor itu, entah itu D4 maupun S1 itu kebanyakan untuk kayak daftar pustaka, literature review yang bab 2 itu tinjauan pustaka kebanyakan copy paste tanpa melakukan parafrase kayak gitu kan. Sehingga banyak kalau di bidang akademis kita bisa nyebutin mention itu sebagai apa istilahnya? Plagiarism kayak gitu. Jadi plagiarism biasanya merupakan masalah etika. Jadi itu sebenarnya masalah etika ya, masalah etika. Nah, kemudian nanti kita tuh berhadapannya bukan sama authornya secara langsung ya, tapi kita berhadapannya sama publishernya. Jadi misalnya kita copy paste dari jurnal punyanya Universitas Diponegoro atau Universitas Andalas atau univ lain kayak gitu. Nah, nanti kita itu kalau misalnya terkena plagiarism kayak gitu, kita tuh nanti tidak berhadapan langsung dengan autorsnya atau penulisnya, tapi kita berhadapan langsung dengan yang menerbitkan itu siapa kayak gitu. Jadi kurang lebih nanti case-nya akan ke publisher-nya dibanding sama orang yang nulis kayak gitu. Jadi misalnya kita publish-nya nggak di instansi universitas tapi di instansi independen, itu juga sama.
intinya adalah kita akan berhadapan dengan publisher-nya kayak gitu, sehingga diharapkan ada batas toleransi ketika kita mau melakukan copy paste. Itu maksudnya bukan copy paste secara langsung ya, kan kebanyakan ada yang sama gitu kan, kita nulis tiba-tiba nggak sengaja ternyata sama dengan apa yang ditulis oleh orang lain kayak gitu. Itulah kenapa similarity index itu ada kayak batas toleransinya. Misalnya kita buat TA itu 25%, harusnya di bawah itu kayak gitu. Kalau misalnya di atas itu diminta memperbaiki seperti apa. Oke, nextnya. Oke, kita mungkin akan coba untuk membuat citasi ya dalam sebuah paragraf, constructing citation in the paragraph kayak gitu. Oke, jadi kemarin kalau kita udah bisa bikin paragraf dari debatable claims, kemudian multi-level rationing, kemudian jadi paragraf, nah kita baru ke repositories ini kita nyari jurnal atau paper yang kita inginkan. Misalnya kita bikin suatu essay-nya itu di bidang apa ya, green building misalnya, green building. Berarti nanti ketika kita nyari jurnal atau paper, entah itu di jurnal nasional maupun internasional, kita keywords-nya adalah green building ke repositories ini. Dan nanti repositories ini kan kita udah download banyak nih, kita download PDF, habis itu PDF-nya ini masuk ke reference management system, entah itu dari Zotero ataupun Mendeley-nya. Nah, kita baru bisa bikin citation pakai Mendeley atau Zotero di Microsoft Word, di MS Word. Oke. Oke, kita coba bikin citasi ya. Oke, misalnya seperti ini. Belum ada paragrafnya. Misalnya adalah gini. Penelitian ini menggunakan metode Nakayasu untuk melakukan analisis banjir. Kemudian, pakai bahasa Inggris ya. This research use Nakayasu method to analyze flood return period. Jadi banjir kala ulang. Kemudian this research menggunakan HECRAS untuk visualize the flood modeling in Bengawan Solo River. Misalnya seperti ini. Misalnya kita ada argumen seperti ini, argumen atau di kalimat paragraf kita ada seperti ini. Nah, kan kita perlu membuat bahwa ini loh, this research use Nakayasu method to analyze flood return period. Kan kita perlu ada kayak dukungan, jadi support dari orang lain bahwa Nakayasu itu adalah salah satu metode yang sering digunain untuk melakukan analisis banjir kayak gitu. Nah, kemudian kita buka Mendeley. Nah, sebenarnya untuk membuat PDF-nya itu masuk sini tinggal di drag aja sih sebenarnya. Jadi kita bikin kayak folder baru, misalnya add ini ya. Folder baru misalnya add folder ini. Folder baru di sini. Misalnya kan ini kita bikin folder baru, new folder. Nah, misalnya seperti ini. Kita kasih nama misalnya tugas bahasa Inggris misalnya. Tugas bahasa Inggris. Nah, baru kita masukin PDF-nya langsung di drag ke sini. Jadi misalnya kita bisa pakai add itu, kemudian klik file PDF, masuk sini. Atau misalnya udah punya file PDF banyak, di drag aja secara langsung, nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Seperti apa ya? Nah, seperti ini misalnya.
Nah, bentuknya kan jadi seperti ini. Jadi PDF-PDF yang udah di drag akan seperti ini. Nanti Mendeley-nya akan baca sendiri. Dia akan baca sendiri kayak autorsnya siapa, penulisnya siapa, kemudian judulnya apa, tahun terbitnya kapan, dipublish di mana publishernya, kemudian ini adalah history ditambahkan kapan sama kita di Mendeley kayak gitu. Kurang lebih tentunya kan seperti itu. Nah, misalnya kita udah cukup nih, udah cukup repositorisnya, berapa banyak referensi yang kita gunain buat tugas akhir atau penelitian kayak gitu kan, atau bikin essay. Misalnya ada 50 atau 40, kita drag semua. Atau misalnya kita bikin foldernya itu tergantung apa ya, topiknya. Misalnya ini kan kita butuh referensi terkait Nakayasu, berarti kita kan nyari paper terkait Nakayasu gitu kan. Berarti mungkin foldernya itu nanti create foldernya nanti mungkin metodenya, entah itu Nakayasu, entah itu Hekras dan lain sebagainya kayak gitu. Atau misalnya mau dijadiin satu juga gak masalah sebenarnya. Cuman kalau misalnya foldernya itu berdasarkan metode atau software kayak gitu, kan kita lebih gampang nyarinya. Oh, kemarin saya dapat referensi Hekras di mana ya? Berarti kita udah kayak apa ya, punya simpanan kayak gitu di sini. Nah, ini kita bisa nyimpen banyak PDF dengan banyak folder kayak gitu, sehingga kalau kita nulis essay lebih apa ya istilahnya, lebih gampang kayak gitu. Oke, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita udah apa istilahnya, add Mendeley ke Word kita, nanti kan bentuknya kan seperti ini kan, jadi nyambung kayak gitu. Misalnya this research use Nakayasu method to analyze flood return period. Jadi setelah kita baca tadi, setelah kita baca Nakayasu, kemudian Hekras kayak gitu, mungkin kan kita udah punya keywordnya, ini siapa judulnya kayak gitu. Nah, yang nanti kita input di Word itu adalah kita bisa ngetik nama penulisnya, bisa ngetik judulnya. Misalnya seperti ini. Insert citation. Ada Nakayasu juga ya? Atau keywords-nya juga bisa sebenarnya. Jadi ini adalah beberapa paper atau jurnal yang dia pakai Nakayasu di keywords-nya. Kalau misalnya di keywords-nya ada Nakayasu, berarti dia gunain metode Nakayasu kayak gitu. Tapi kita perlu cross check lagi apakah dia gunain Nakayasu apa enggak kayak gitu. Okay, this research use Nakayasu method to analyze the flood return period. Kemudian kita mungkin state Nakayasu method is well known ya, terkenal to analyze flood in Indonesia misalnya seperti itu. Because previous research did that. Ini, this research use Nakayasu method to analyze flood return period. Nakayasu method itu well known atau sangat sering digunakan untuk menganalisis banjir Indonesia karena ya kita mungkin lihat previous research did that. Kemudian kita baru citasi kan, citasi mana aja yang pernah pakai Nakayasu di Indonesia. Misalnya ini ya, kita pakai Nakayasu kopi ini pakai Nakayasu, kemudian pakai Nakayasu lagi. Nah, misalnya ada tiga sumbernya kayak gitu. Ada 3 sumbernya. Itu sebenarnya udah cukup untuk menguatkan kita bahwa oh ternyata benar ada penelitian terkait Nakayasu di Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian kita next lagi misalnya terkait Hekras-nya. This research employs Hekras to visualize the flood modeling in Bengawan Solo River. Hekras many Hekras helps help engineers. Hekras help engineers to identify flood points in river system. Oke, jadi this research employs Hekras to visualize the flood modeling in Bengawan Solo River. Kayak gitu kan. Nah, kemudian kita kasih kayak support argumen bahwa Hekras ini membantu engineers atau researchers kayak gitu. Researchers untuk identify flood point, jadi titik-titik banjir di suatu sistem sungai. Nah, kita kemudian kasih citasi bahwa
di mana aja yang pernah menggunakan HECRAS untuk melakukan analisis banjir kayak gitu. Kemudian dari kita udah baca, misalnya kita perlu baca ini ya judulnya sama misalnya dari abstrak atau misalnya yang udah kayak gitu. Ini kayaknya HECRAS-nya buat karena ada banyak modeling ya, HECRAS bisa dibuat water quality. Nah, kita nyari HECRAS yang biasanya digunakan buat analisis banjir di paper-paper yang kita download ya gitu. Ini kayaknya HECRAS ya, ini HECRAS flood hazard. Ini HECRAS juga. Oke, misalnya seperti ini. Kita udah punya 4 sumber yang menyatakan bahwa HECRAS membantu engineers researchers to identify flood points kayak gini. Nah, ini kita udah punya ini ya, berapa referensinya. Jadi kalau kita misalnya reference atau daftar pustakanya, satu, dua, tiga, empat, lima, ada 7 sekitar ada 7 ya, ada 7 untuk mendukung satu paragraf ini, kayak gitu. Nah, kemudian itu kurang lebih seperti itu cara buat site-nya, citasinya. Cuman ini citasi yang berdasarkan apa ya? Berdasarkan contoh aja. Karena ada citasi yang berdasarkan kayak parafrase dan lain sebagainya itu nanti beda lagi. Ini hanya apa ya? Citation according to example. Citation according to examples. Jadi contoh-contohnya seperti apa itu kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kita bahas masalah stylenya, style guide yang kita gunain. Itu ada American Political Science, itu biasanya buat paper-paper di bidang sosial, itu biasanya pakai itu. Kemudian ada kebijakan sosial. Nah, itu kebanyakan untuk engineers biasanya dia pakai IEEE biasanya. Intinya kan seperti ini. Jadi referensinya di citasi ini dia munculnya angka, bukan kayak nama ini ya. Dia munculnya angka di IEEE. IEEE tadi, sorry, IEEE. Maksudnya angka seperti ini untuk referensinya juga akan beda stylenya kayak gitu. Ini juga dia punya angka juga di sini. Kalau misalnya kita pakai citasi bidang apa ya, Harvard misalnya, dia kan seperti ini, dia nggak ada angka di sini. Citasi di bidang apa Sixth Edition itu juga bentuknya kan seperti ini, beda-beda. Ini tadi menjorok kan, ada paragrafnya kayak gitu. Nah, itu kegunaan dari Mendeley itu. Jadi kalau misalnya kalian bikin daftar pustaka kayak gitu, bentuknya kan seperti itu. Nah, untuk apa ini? Dia kan urut abjad di sini kan, urut abjad B, F, K, N, P sampai R kayak gitu. Nah, ada style yang dia ngikut dari ini. Ketika kita nyebutin dia nomor 1 di sini, berarti di reference-nya dia juga harus nomor 1. Kayak IEEE kayak kalau nggak salah. Nah, ini. Dia di sini nggak urut abjad. Dia urut dari kapan dia disitasi di teks itu. Kalau dia disitasi pertama kali, berarti di reference dia nomor 1. Kalau misalnya dia disitasi terakhir, berarti dia nomor 7 di sini. Bedanya tadi di format apa ya, di apa Sixth Edition, berapapun kita citasi kayak gitu, urutannya berapapun, yang penting di referensinya dia urut abjad. B, F, K, N, P, dan seterusnya kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu cara bikin citation dari repositories, kemudian kita bikin teksnya seperti apa, paragrafnya, kemudian kita kasih citasi di situ. Nah, ini masih citation-nya according to examples ya. Karena ada citasi yang itu buat paraphrase. Jadi kita harus baca dulu jurnalnya seperti apa. Baru kita bisa mencitasi di teks kita kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk citation. Dan style-nya apa aja. Cuman untuk engineering kebanyakan IEEE sebenarnya. Cuman ada beberapa yang minta apa atau minta style Harvard, itu tergantung panduannya nanti seperti apa.